Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan aku Kang Hafid di channel belajar UTBK SBMPTN dari nol, kata Kang Hafid. Pada video ini aku akan bahas beberapa soal persamaan kuadrat Hodge yang susah, itu yang biasa keluar di SBMPTN maupun di ujian mandiri PTN gitu ya. Oke, langsung aja. Jika A dan B adalah akar-akar persamaan kuadrat dari sekian, maka A pangkat 4 plus sekian itu berapa? Ini sesuai dengan soal kisi-kisi dari SBMPTN tahun 2016 gitu ya. Kira-kira levelnya seperti ini gitu ya. Untuk mengerjakan soal ini kita perlu ingat, kita perlu trik untuk mengerjakan soal ini. Kita ingat ada suatu bentuk A plus B pangkat 4 itu sama dengan, nah gitu. Jadi ada bentuk seperti ini. Nah, ini yang perlu kalian tahu gitu ya. Nah, kita cek di soal yang dipertanyakan adalah ini. Nah, dimana ini tuh sama dengan ini ya. A pangkat 4 ditambah ini ditambah ini gitu ya. Nah, idenya itu muncul dari sini untuk mengerjakan soal ini. Sehingga soal ini, nah ini ya, atau A pangkat 4 plus 6A kuadrat B kuadrat plus B pangkat 4 itu sama dengan A plus B pangkat 4 ini ya. Nah, dikurangi, kenapa dikurangi? Karena beda ruas ya. Nah, jadi sisanya yang ini kemudian ini itu aku taruh di ruas yang sebelah kiri gitu ya. Jadi dikurangi 4A pangkat 3B dikurangi lagi 4AB pangkat 3. Nah, itu ya. Nah, kalau udah gini kan bisa dikerjakan dengan rumus jumlah dan hasil kali gitu ya. Yang ini nih A plus B nya gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, A plus B pangkat 4 dikurangi, nah ini nih bisa kita keluarkan 4AB. Nah itu ya, sehingga sisanya A kuadrat plus B kuadrat. Nah mantap. Ini Pak, ini udah bisa, ini juga udah bisa. Nah sisanya tinggal ini gitu ya. Ini idenya dari mana sih Pak? Yang A kuadrat plus B kuadrat, idenya hampir sama kayak yang ini gitu ya, cuman ini bentuknya kuadrat. Kalian pasti ingat model yang kayak gini nih. Nah itu ya. Nah sehingga ini tuh bisa kita tulis menjadi A plus B kuadrat min 2AB. Nah gitu ya. Nah mantap, ini 4AB, ini A plus B pangkat 4. Nah kalau udah gini kita udah bisa menggunakan rumus jumlah dan hasil kali ya. Ini penjumlahan, ini perkalian, penjumlahan, perkalian. Nah gitu ya. Nah sekarang tinggal kita cari rumus jumlah dan hasil kalinya gitu ya. A plus B itu berapa? A plus B min B per A, berarti min 3 per 1, berarti 3. A kali B itu C per A, C nya min 1 per 1, berarti min 1. Nah tinggal kita masukin aja, A plus B itu 3, berarti 3 pangkat 4, berarti berapa? 9 kali 9, 81. Kurangi 4 kali A kali B, A kali B itu nih ya, nah min 1, berarti dikalikan min 1, kemudian yang ini A plus B kuadrat, A plus B itu 3, kalau dikuadratkan jadinya 9, dikurangi 2 kali AB itu min 1 ya, berarti min 1 gitu ya. Jadinya 81 dikurangi min 4. Nah ini ya, min 4 dikalikan 9, 2 dikali min 1 ini ya. Nah berarti kan min 2. 9 dikurangi min 2 berarti 9 plus 2, berarti sama dengan 11. Nah gitu ya, sama dengan 81 dikurangi min 4 kali 11 berarti min 44. Nah gitu ya. Jadi hasilnya sama dengan 81 tambah 44 berarti 125 itu ya. Nah jawabannya yang B. Oke, lanjut soal yang selanjutnya. Di sini ada dua buah persamaan kuadrat, kemudian ada juga ininya ya, keterangannya gitu ya. Misal persamaan kuadrat pertama
akar-akarnya aku kasih nama alfa dan beta, kemudian yang kedua aku kasih nama P dan Q gitu ya, untuk membedakan kedua persamaan tersebut. Nah, kemudian kita baca, jika jumlah kedua akar persamaan 2, nah jumlah akar persamaan yang dua, persamaan kedua ini ya, P dan Q, berarti P plus Q, karena jumlah gitu ya, sama dengan, ini ya, sama dengan 3 kali, nah 3 kali jumlah kedua akar persamaan 1, nah jumlah A plus B, nah persamaan 1 sih gitu ya, sampai sini ya berarti ya. Nah coba kita kerjakan, P plus Q ini ya berarti min B per A, min B per A gitu ya, min A berarti A per 1, berarti A sama dengan 3 kali A plus B, berarti ini ya, min B per A berarti min 2 berarti 2 per 1, berarti 2, berarti A sama dengan 3 kali 2, 6, A nya sudah diketahui. Nah dari pernyataan yang pertama A diketahui sama dengan 6. Kemudian selanjutnya, kalimat selanjutnya kita baca ya, kuadrat selisih kedua akar persamaan 1. Nah berarti selisih ya, berarti kan alfa min beta kemudian dikuadratkan gitu ya, sama dengan kuadrat selisih kedua akar persamaan 2, berarti nah, P min Q dikuadratkan. Nah sama ya. Nah kita tahu bahwa kalau misal akar-akar selisih akar-akar persamaan kuadrat itu sama dengan akar D per A gitu ya. Nah ini dicatat nih, jadinya di sini kan akar D per A kuadrat gitu ya, A nya 1 ini ya. Nah berarti kan kita abaikan, jadi kalau akar D dikuadratkan jadinya D gitu ya, langsung aja kita tulis D gitu ya. Begitu juga dengan ini, sama A nya juga 1 gitu ya, jadi D sama dengan D. D itu apa? B kuadrat min 4AC sama B kuadrat min 4AC. B nya berapa? Di sini persamaan yang pertama B nya itu min 2, berarti min 2 dikuadratkan jadinya 4, min 4 A nya 1, C nya min 3. Nah sama dengan B kuadrat yang kedua yaitu min A dikuadratkan, berarti A kuadrat, oh sorry, A nya udah diketahui ya, A nya 6 ya. Nah berarti 6 kuadrat berarti 36, itu aja langsung ya, min 4 kali 1, C nya itu B gitu ya. Nah berarti ini sama dengan 4 dikurangi 4 kali min 3 berarti min 12 gitu ya, min 12 sama dengan 36 dikurangi 4B. Nah oke, kita lanjutkan di sini ya. Nah 4 min 12 berarti 16 sama dengan 36 kurangi 4B. Nah 4B nya aku pindahin ke sini ya biar jadi positif. Nah 36 dikurangi 16 berarti 20, B nya berarti sama dengan 5, 20 bagi 4 sama dengan 5 gitu ya. Selesai, berarti ini kan ditanyakan yang B, berarti jawabannya yang apa? I sama B, 5 gitu ya. Selesai. Oke, lanjut sekarang soal yang ketiga. Misalkan X1 dan X2 itu akar-akar persamaan itu gitu ya. Jika itu sama dengan itu, maka P plus Q itu berapa? Ini soal utul UGM atau UGM tahun 2017. Nah itu ya. Oke, coba kita cari kayak biasa, X1 plus X2 rumus jumlah ya, berarti min B per A, min B berarti min Q per P gitu ya. Nah kemudian rumus kali sama dengan C per A, berarti min 1 per P. Nah gitu ya. Nah kemudian diketahui ini nih sama dengan min 1 nih ya lanjutannya. Nah berarti 1 per ini tuh kalau kita kerjakan itu bisa kita jabarkan, kalau kita kali silang gitu ya, itu menjadi X1 plus X2 per X1 kali X2 itu ya, sama dengan min 1. Nah kalau kita lihat ini tuh kan rumus jumlah, yang ini rumus kali, sama dengan min 1 gitu ya. Nah rumus jumlahnya apa? Min Q per P. Nah
min Q per P per rumus kali min 1 per P sama dengan min 1. Nah, P-nya bisa kita coret. Min Q dibagi min 1, berarti min plus, berarti Q sama dengan min 1. Nah, Q-nya ketemu min 1, gitu ya. Kemudian ada juga ini nih, dikasih tahu clue yang kedua, gitu ya. Nah, X1 sama dengan min 3/2 X2. Coba X1-nya kita ganti dengan ini, gitu ya. Kita masukin ke sini, gitu ya. X1-nya berarti min 3/2 X2 plus X2 sama dengan min Q per P. Oh, min Q-nya kan min 1, berarti kalau min Q berarti 1, gitu ya. 1 per P, gitu ya. Min 3/2 X2 ditambah X2 berarti min 1/2 X2 sama dengan 1 per P, gitu ya. Nah, kalau udah gini berarti X2 nya bisa kita cari, gitu ya. X2 sama dengan 2 per P, gitu ya. Nah, X2 kita udah tahu, berarti kita tinggal cari X1. X1 sama dengan ini ya, dari soal kita tahu X1 sama dengan min 3/2 X2. Nah, berarti X2 nya bisa kita masukkan, min 3/2 X2 nya itu 2P, 2 per P maksudnya ya, sorry. Berarti 2 bisa kita coret sama dengan min 3 per P. Nah, ini X1, X2 tahu, X1 tahu, kita bisa masukkan ke sini, gitu ya. Nah, X1 nya itu min 3 per P dikalikan X2 nya itu 2 per P sama dengan min 1 per P. Nah, berarti kan kalau kita kalikan jadinya min 6 per P kuadrat sama dengan min 1 per P. Nah, P-nya bisa kita coret, sisa 1 P, gitu ya. Jadinya min 6 sama dengan P-nya pindah ke atas sana, jadinya kan min P. Nah, berarti dari sini tahu P-nya sama dengan 6. P-nya tahu sama dengan 6, Q-nya tahu sama dengan min 1. Yang ditanyakan P plus Q, berarti P plus Q sama dengan berapa? 6 ditambah min 1. Nah, berarti yang kurangin 1, 5. Jawabannya yang B, gitu ya. Selesai. Lanjut soal yang terakhir. Ini perlu mengide sedikit ini. Ini soal SIMAK UI tahun 2017 ya. Jika X kuadrat min sekian-sekian punya akar A dan B, dan keduanya merupakan bilangan prima. Nah, ini perlu ditandai ya. Dengan B lebih dari A, maka itu sama dengan berapa, gitu ya. A plus B, rumus jumlah ya, min B per A, berarti 25, gitu ya. A kali B, rumus kali ya, C per A, berarti C kecil, gitu ya. Nah, kemudian kita nggak bisa ngerjain apa-apa karena kita nggak punya clue lain selain ini ya, karena keduanya merupakan bilangan prima. Nah, bilangan prima itu berapa aja sih? Bilangan prima gue kan bilangan sing kur bisa dibagi siji utawa bilangan kue dewek gitu ya. Ya, sing lebih dari 1 gitu. Berarti kan 2, 3, 5, 7. Kalau ada yang salah bilang ya. 11, kemudian 13 ya. 17, terus 23 gitu ya. Dan seterusnya. Karena aku butuhnya sampai 25 aja gitu ya. Jadi aku tulis sampai segini aja. Oh, ada yang lewat 19. Nah, gitu ya. Mantap. Nah, kemudian dari sini kita tahu bahwa A plus B itu 25. Nah, dari semua angka-angka ini, itu yang ketika dijumlahkan hasilnya 25 itu yang mana gitu ya. Berarti kan ini dengan ini dong, ya nggak? 2 tambah 23 kan 25. Nah, cuman pertanyaannya yang mana yang A, yang mana yang B. Nah, di sini dikasih tahu B itu lebih dari A. Berarti yang B itu yang ini, yang A yang ini, gitu ya. Nah, B lebih dari A, berarti B23, A sama dengan 2. Nah, dari sini kan udah tahu A-nya 2,
Coba kita kerjakan yang ini ya, supaya tahu C. Nah, A-nya 2, B-nya 23. Berarti 2 kali 23 itu 46. Berarti C-nya 46. A tahu, B tahu, C tahu, kita bisa kerjakan soalnya gitu ya. 3A min B plus C sama dengan berapa gitu ya. 3A 3 kali 2 berarti 6, min B, B-nya itu 23 plus C, C-nya 46. Ini kurang ini 23, 23 tambah 6, 29. Jadi jawabannya yang C. Itu ya. Selesai. Akan aku buatkan juga video selanjutnya yang membahas bab-bab selanjutnya. Gitu ya. Jadi jangan lupa subscribe. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.